berikan sambutan tepuk tangan untuk beliau. Yuk. Demikian, terima kasih. Apa Ustaz? Kalau tadi Ustaz Qadar di situ, saya di sini. Nanti Mas Bambang di situ. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Para gimana? Pakai bahasa Jawa, Inggris atau Arab, Bu? Nah, kalau bahasa Jawa nggak bisa, bahasa Arab lupa, bahasa Inggris sama lagi. Bahasa Sunda nggak bisa juga, kasihan loh. Baik, yang kami hormati para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, para asatid, para ustadzat, pengurus Yayasan Serba Bakti Korwil D. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak Wafi orang Betawi. Tetapi apa kata beliau? Ketika semakin banyak bergaul dengan suku-suku, dengan karakter-karakter, tidak salah kalau Jawa memimpin Indonesia. Kata beliau begitu ya. Memang harus orang Jawa yang memimpin Indonesia. Karena ya memang begitulah adanya. Nah, selain saya memimpin Radix Training, lalu memimpin juga perusahaan Hatama Nitrogen, lalu di PT Berkah Cipta Rasa dan lain sebagainya. Alhamdulillah, saya senang silaturahim dengan Bapak Ibu di sini. Lalu ini antara lain karyawan-karyawan, ya bisnis kecil-kecilan lah begitu ya. Lalu alhamdulillah juga bersilaturahim dengan banyak pihak di Istana Wapres dari mulai zamannya Pak Hamzahas lah, sampai Pak siapa nih? Pak Yusuf Kalla sampai Pak Budiono gitu ya, masih sering lah ke Istana Wapres. Tapi itu dulu. Sekarang ketika diundang, Ustadz bisa nggak khutbah? Nggak bisa, lagi di mana? Jogja. Wah. Ustadz bisa nggak khutbah? Nggak bisa, lagi di mana? Aceh. Ustadz khutbah bisa nggak di Istana Wapres? Nggak bisa, lagi di mana? Papua. Wah, udah pokoknya udah sekarang agak susah khutbah. Dan ya kadang-kadang di media cetak, media elektronik, Metro TV dan lain sebagainya. Nah ini antara lain perkenalan tentang diri saya. Nah, sholatu hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ada yang menambahkan bi arkanin wa syara'ito. Begitu ya. Salat adalah rangkaian ucapan dan gerakan tertentu diawali takbir, diakhiri salam. Jadi memang tadi betul kata Ustaz Qadarsyah bahwa ini Fathul Mu'in ini kitab akidah, fikih atau tasawuf? Kitab fikih. Nah, apa definisi fikih tentang sholat? Yaitu ucapan dan gerakan. Maka dalam fikih yang penting ucapannya benar, bacaannya benar, gerakannya benar, sholatnya disebut sah. Sholat di pinggir jalan di Jakarta, kalau di Jogja nih aman jiman. Wah, kalau di Jakarta, waduh nggak boleh lengah. Sholat di masjid pinggir jalan, lalu pas masuk, lalu dia Allahu Akbar, sholat berdua sama temennya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Baru ingat dia, iya ya, saya sholat di masjid pinggir jalan pakai sendal yang mahal. Aduh, ini kira-kira udah hilang belum ya? Mulutnya bener bacaannya, oh bagus. Wah, kalau begitu mana sendalnya baru beli kemarin 2 hari yang lalu, mereknya Crocs. Ini ori lagi nih, 300.000 tuh. Waduh, hilang apa enggak ya? Oke lah kalau begitu. Kalau begitu, nanti saya saat rukuk saya ngecek masih ada nggak sendalnya gitu ya. Sholat mikirin sendal. Allahu Akbar dikit. Oh, masih ada. Alhamdulillah gitu ya. Bapak Ibu saya mau nanya. Lisannya bilang mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Kolbunya menghadap apa? Sandal. Katanya menghadap Allah, kolbu kok menghadap sandal. Sholatnya bacaannya bener, gerakannya bener. Sholat yang menghadap sandal, kolbunya itu batinnya, manahnya menghadap sandal. Menurut fikih sholatnya sah apa enggak?
menurut fikih sah. Nah, nggak apa-apa Bu. Yang penting menjawab gitu ya. Nah, kenapa? Karena dalam definisi fikih sholat adalah ucapan dan gerakan. Maka selama ucapannya, bacaannya benar, gerakannya benar, menurut fikih sah meskipun enggak khusyuk. Ucapan, gerakan itu memang bahasan fikih. Nah, maka di dalam fikih tadi saya ulangi sedikit. Mana nih? Dalam fikih ini, nah inilah kurang lebih sama dengan Ustadz Qadar, namun dengan bahasa yang berbeda. Ini fikih ini ibadah bersifat lahiriah isinya. Nah, maka yang penting secara lahiriah benar, maka dianggap secara fikih benar. Nah, seperti itu ya. Namun bagaimana sikap batin kita? Nah, khusyuk itu bahasannya tasawuf. Nah, contoh sholat. Sholat ini kalau gerakannya ini bahasan ilmu fikih, tetapi khusyuknya ini bahasan tasawuf. Kalau kita tidak mempelajari tasawuf, tidak mengamalkan tasawuf, selamanya sholatnya tidak khusyuk. Kira-kira belajar tasawuf penting atau penting? Penting. Penting ya. Kalau orang Sunda kalau ngomong sangat itu nggak perlu sampai kembung. Yang penting nunduk-nunduk sampai merem, penting itu gitu. Semakin tunduk itu semakin penting. Nah, itu sudah sampai jongkok-jongkok itu berarti penting mah. Kalau Jawa Timur top, wah gitu kan. Nah, khusyuk. Lalu di zaman Rasul tadi sudah dijelaskan bahwa nama fikih usuluddin tasawuf itu tidak ada. Maka ada yang bilang, jangan pelajari tasawuf. Kenapa? Tasawuf tidak ada di zaman Nabi. Betul, kata tasawuf tidak ada, tapi prakteknya ada nggak di zaman Nabi? Ada. Nabi memerintahkan khusyuk nggak? Memerintahkan. Nabi memerintahkan ikhlas? Nabi memerintahkan syukur, sabar, semua ada di zaman Nabi. Maka kalau nggak boleh mempelajari tasawuf, ini ditutup nih, nggak kelihatan. Akhirnya yang terjadi apa? Orang sholat nggak pernah khusyuk, orang zakat nggak pernah ikhlas. Udah. Jadi kalau udah begitu tuh makan bakso itu serba salah tuh. Mau digigit pakai rahang kiri nggak ada, mencelat ke kanan. Digigit pakai rahang kanan, licin, mencelat ke kiri. Pakai depan, mencelat ke belakang. Sekalian ditelan aja gitu ya. Ditelan keselok gitu kan. Nah, Pak Kiai Musli cerita dulu waktu kami berperang gerilya bersama Jenderal Sudirman. Rupanya beliau salah satu yang mengangkat tanduknya Jenderal Sudirman. Nah, waktu itu Jenderal Sudirman orang Muhammadiyah, lalu Kiai Musli orang NU. Kata Jenderal Sudirman, Pak Kiai, Anda orang NU, saya Muhammadiyah, yuk kita bersatu memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Wah, luar biasa. Akhirnya Kiai Musli orang kaya, bukan hanya kaya tapi top waya gitu ya. Wah, udah top waya. Rumahnya ada 37. Ketika memperjuangkan bersama Jenderal Sudirman, rumahnya tinggal 4 di Rawamangun, di Purwokerto, mana lagi setiap rumahnya itu dibikin yayasan atau pesantren. Saya pernah berkunjung ke beberapa tempat. Nah, Kiai Musli waya tapi menyantren, dia nyeker. Nah, maka kakinya orang dulu itu agak-agak lebar begitu ya. Nah, saya nggak bilang mirip bebek ya, enggak. Nah, agak-agak lebar gitu loh ya. Nah, zaman sekarang anak kecil baru lahir di rumah sakit, baru lahir procot ke rumah sakit, keluar dari rumah sakit udah pakai sepatu. Nah, yang saya mau tanya, kira-kira nikmat makin dikit atau makin banyak? Nikmat makin sedikit atau makin banyak? Makin banyak. Dulu nggak ada sepatu, sekarang ada sepatu. Zaman saya menyantren tahun 90, tahun 88 lah, anggaplah begitu. Saya sengaja 88 kayak salep. Itu tahun 88
guru saya, kiai saya sambil ngajar kitab sambil bawa handphone. Qala berkata siapa Muhammadun Muhammad. Handphonenya berdering. Lalu dibuka handphonenya nggak segini, segede batu bata lah begitu ya. Segede batu bata, lalu dibuka flipnya, lalu antenanya diangkat. Mereknya apa tuh dulu? Handphone yang begitu. Motorola, Ericsson begitu ya. Nexian ada nggak? Kasian? Nggak ada. Motorola, Ericsson, lalu dibuka flipnya, iya, oke, saya investasi, iya, 50 juta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, ini kiai hebat banget. Orang-orang telepon aja belum pada punya. Untuk nelpon itu suaranya lewat kabel, begitu ya. Ini nelpon nggak ada kabelnya, itu suara lewat mana? Saya pikir begitu kan. Hebat bener nih kiai ini. Sekarang pembantu di Jakarta handphonenya 2. Sambil goreng tempe, sambil nelpon. Iya yang, gimana yang? Iya. Udah makan belum Cin? Enggak Cin. Emangnya cincin begitu ya? Para lupayan gitu ya. Nah itu. Saya Allah. Kalau orang jarang khusyuk, susah khusyuk, tandanya kurang tasawuf. Orang susah untuk ikhlas, tandanya kurang Orang tidak mudah bersyukur, kufur nikmat, tetangganya ada nikmat dia jadi pusing, tandanya kurang tasawuf. Orang gak mudah sabar, tandanya orang kurang tasawuf. Kalau ini si orang udah pada pinter-pinter. Contoh sifat Nabi, sifat Allah antara lain apa? Allah wujud, kidam baqa, mukhalafatul awadithi. Udah pada hafal akidah mah. Sholat sehari ada berapa waktu? 5 gitu ya. Nah jadi ini udah pada jago-jago deh, udah pada hebat-hebat. Tetapi ini yang kurang. Saya keliling dari Aceh sampai Papua. Masjid ini ada kan? Berarti kurang Nah inilah yang kurang. Indonesia fikih udah bagus, Usuluddin udah bagus, yang kurang tasawuf. Berarti kajian tasawuf kira-kira penting atau penting gitu ya? Penting pol. Nah inilah yang harus kita sebarluaskan. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Jakarta masjid-masjid besar mulai ada kajian tasawuf. Masjid Sunda Kelapa, lalu masjid yang dekat rumahnya Pak Menteri Adi Aksa Dawud dulu, saya sering mengisi di sana dan alhamdulillah ada kajian tasawuf. Di Pondok Kelapa ada kajian tasawuf. Kita tanya terus, di sini ada kajian fikih, ada akidah, ada tasawuf, nggak ada. Akhirnya mereka iya ya, begitu. Lalu saya melihat ada orang di dalam bis lagi begini, gitu ya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu saya liatin aja gitu. Lalu temennya yang satu kursi sama dia, ente diliatin sama orang Indonesia, malu gitu. Akhirnya dia, oh iya malu gitu ya. Saya bilang, oh bagus begitu kan. Maka di pergaulan internasional, ketika kami ngelewatin jubah putih orang Turki, wajahnya kayaknya enak dilihatnya. Lalu saya salam, assalamualaikum, berpapasan kan orang Turki, waalaikumsalam. Pelan dia jawabnya. Gitu. Nggak terlalu dianggap. Kenapa? Muka Indonesia, Bangladesh biasanya kalau salam, ajak ngomong, habis itu minta duit. Udah waalaikumsalam, yang penting gue udah jawab, yang penting duit gue nggak diambil gitu kan. Lalu pas sudah lewat saya tanya lagi, Naqsyabandi, apakah anda tarekat Naqsyabandi? Lalu akhirnya dia balik, nah anda Naqsyabandi, gua anak Qadiri Naqsyabandi, alhamdulillah. Tatakallam Arabiyah, na'am, alhamdulillah. Tatakallam Arabiyah. Wa man mursyiduka? Huwa mursyiduna alladzi fi amamina hinama nahnu nadhkurullah. Oh, masmuhu Mahmud Mehmet Skol apa? Mesut Ozil. Saya agak lupa namanya waktu itu ya. Pokoknya orang Turki lah. Bukan Mesut Ozil sih pemain bola ya. Wah itu mursyid kami. Nah, begitulah. Jadi